Ya, silakan ketua kelas dijawabkan kelasnya. Silakan Fajar dijawabkan. Muasil doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Lanjutkan dengan surat pendek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, Bapak absen dulu ya terlebih dahulu. Saya mau tahu siapa saja tidak hadir pada siang hari ini. Muhammad Wahyu Ramadan Jadi Pak, hadir ya. M. Aji Andrianto hadir Pak. Hasan Isro hadir. Ahmad Zaki Ramadan, Yoyon Mauladi ya Pak. ya, bapaknya sudah hadir semua ya. Bisa Pak. Ya, Fajar Nurani. Hadir. Ya Allah Pak. Jadi masuk semuanya. Mantap Pak. Alhamdulillah. Kamu mana? Abu ada sunat Pak. Sunnah Abu Pak. di sini. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin mengetahui apakah kalian sudah paham tentang pengertian apa itu Al-Quran? Ada yang tahu pengertian Al-Quran? Salah satunya, coba beri tangan. Ada yang tahu Pak? Satu. Kita tahu Pak. Silakan dari Wahyu. Al-Quran adalah berupa lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah. Ya, Al-Quran adalah lembaran-lembaran ya. Ada yang lain? Pak, kita follow Pak. Kita lain adalah tulisan Allah Pak. Kitab-kitab Allah. Ya, jadi kita simpulkan. Bapak kita sama Pak. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang baru, yang artinya bacaan. Kalau dalam bahasa Indonesianya bermakna dua ya. Ta'ala yang arti bacaan, kemudian al-jamu atau jamu yang artinya hukum atau berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia yang dimana petunjuk tersebut harus kita ikuti sesuai dengan pedoman yang ada di Al-Quran. Jadi pada bab ini Bapak ingin menjelaskan bagaimana sih adat-adat Al-Quran yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Pak, izin boleh Bapak? Ya, silakan. Poin yang kedua, kewajiban umat muslim terhadap Al-Quran. Ya, boleh dicatat teman-teman semuanya. Kewajiban umat muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Jadi pengertian beriman sendiri harus mempercayai yang adanya Al-Quran tersebut. Tidak boleh kita ini sebagai umat muslim tidak percaya dengan adanya Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran sendiri adalah kitab yang dari zaman Nabi hingga zaman akhir nanti. Yang kedua, menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan di mana perintah Al-Quran ini salah satunya adalah sholat, kemudian larangan-larangan berupa puasa dan sebagainya. Dan itu kita harus mengikutinya. Karena salah satu yang ada di Al-Quran ini bisa menunjukkan kita di jalan kebenaran. Poin yang ketiga adalah keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah memperoleh derajat yang tinggi. Dan di mana Al-Quran tersebut ketika kita baca, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu satu huruf kita baca aja sudah mendapatkan pahala yang besar. Ya, Bapak ingin menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang dimana dia itu meninggal. Ketika ia meninggal itu ada seorang pemuda yang berdiri di atas kepalanya. Lalu ketika dia ini dikuburkan, ditanya oleh Munkar dan Nakir,
Siapa pemuda yang di sini? Izin. Siapa? Sebagai ulangan ya. Siapa pemuda yang bersama engkau ini? Kita yang bukan nakir kepada pria yang sudah meninggal tadi. Lalu pria tersebut berdiri tampan dan tidak ingin meninggalkan jasad tersebut. Lalu jasad tersebut berkata, maksudnya pria yang bersama jasad tersebut berkata, akulah adalah Al-Quran yang bersama manusia. Maka dari demikian kita bisa ambil hikmahnya, pembelajarannya, bahwasanya Al-Quran akan menemani, akan menerangi jalan kita di kuburan nanti. Kemudian adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah, ya, boleh dicatat ya nanti Pak ya. Doa yang pertama adalah niat. Ya, dimana kalau kita sudah niat membacanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan balasannya adalah Quran. Yang kedua adalah membacanya dengan pelan-pelan. Karena dimana sekarang ini banyak orang-orang yang membaca Al-Quran ini keras-keras. Apalagi kalau baca Qurannya keras-keras itu salah, marah huruf-hurufnya kan. Makanya kita pelankan saja suara kita asal benar bacanya. Yang ketiga, khusyuk, tenang dan sopan. Jadi membaca Al-Quran ini harus khusyuk, tenang dan sopan. Jangan pula kalau yang membaca Al-Quran memakai baju yang tidak sopan. Itu kan tidak ada adabnya. Kemudian ada yang ingin dipertanyakan mengenai pembelajaran Al-Quran ini, adab-adab Al-Quran. Ya Pak. Ya silakan Haji. Yang dimaksud pakaian yang sopan itu gimana Pak? Pakaian yang sopan itu ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Biar saya sekalian menjawab. Nuzul Quran. Apa itu? Sebab turunnya Quran. Oh, sebab turunnya Al-Quran. Ada yang lain? Sudah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Haji terlebih dahulu. Adab-adab membaca Al-Quran itu yang pertama, ya saudara Haji ada Wahyu. Bisa diam? Ya Pak. Jadi apa Pak? Yang pertama itu adalah menutup aurat. Ya. Maksudnya memakai baju sopan itu adalah menutup aurat. Supaya apa? Supaya ya ketika kita membaca Al-Quran saja kita harus sopan membacanya. Karena mengapa? Karena ketika kita membacanya di tempat yang kotor saja sudah dilarang, apalagi kita membacanya memakai baju yang tidak menutup aurat. Seperti itu aja. Paham? Maksudnya menghormati Pak. Ya, menghormati bisa jadi. Apalagi dia kita taruh di lantai saja dia tidak boleh, apalagi kita mau pakai baju tidak sopan. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya. Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan Haji. Sebab-sebab turunnya Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang lainnya Pak. Ya, kemudian ada yang lain? Bisa jawab. Ya, ada yang lain? Nah, sebab-sebab turunnya Al-Quran ini sudah Bapak jelaskan. Yang pertama sudah disebutkan Haji tadi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang pada saat itu kitab-kitab yang ada di dunia ini ada 4 kan? Kitab apa saja yang bisa disebutkan? Ya, Pak. Ya. Ini kan dia, ada Taurat, Injil, Kitab Zabur, yang terakhir Al-Quran. Al-Quran. Ya, sebagai kesempurnaan. Dan kemudian kitab Al-Quran ini mengapa turun? Karena sebagai untuk petunjuk manusia dari dari awal zaman kenabian hingga akhir zaman nanti. Itu sebagai petunjuknya nanti. Kalau Hasan nanti misalkan bingung, bisa membaca Al-Qurannya, ditafsirkan kepada orang yang bisa membaca. Itu di Quran surat apa? Apanya? Turunnya pasti ada itu. Oh, Quran surat ada tahu? Quran surat apa? Turunnya? Turunnya Al-Quran. Quran surat apa? Ada yang tahu? Yang bisa saya kasih nilai plus. Turunnya Al-Quran itu Atau Hasan sendiri tahu surat apa? dewannya Ada yang tahu? Tidak Pak. Jadi turunnya Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bisa dibacakan Hasan? Aja emang saya tanya Pak. Ya yang tak tahu ini Pak. Ya, nanti saya perlu
Sahur Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya pesan. Al-Quran di bulan Ramadan ini diturunkan dalam sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Ya, yang sudah Petunjuk disebutkan sebagai petunjuk, pembelajar, pedoman dan sebagainya. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu berdoa. Ada yang tahu berdoa itu apa? Silakan tunjuk tangannya, nanti Bapak kasih jawaban. Ada yang Berdoa adalah ya, meminta sesuatu hal kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. meminta. Kemudian ada yang lain? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa tuh? Itu mah tawakal. Bisa sama aja. Menyerahkan keseluruhannya masalah kepada Allah. Oh, menyerahkan masalah ya, boleh. Yang lain? Ada yang lain? Fajar nih diam aja coba Fajar. Bikin mikir dulu Pak. Ya, sudah serah diri. Tawakal itu. Ya benar aja tadi ya. Berdoa adalah meminta atau memanggil atau memohon permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bertuntut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, poin yang kedua adalah manfaat berdoa. Ya, manfaat berdoa yang pertama adalah terhindar dari keputusasaan. Yang dimana pada zaman sekarang ini kita ini kalau misalkan lagi putus asa ini malah balik ke dukun, bukan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ini adalah salah satu manfaat dari doa yaitu terhindar dari keputusasaan. Walaupun kita sedang lagi di terpang musibah, kemudian kita tidak kuat, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berteman dengan anak enak, kalau itu masuk musibah nggak Pak? Berteman dengan Anak enak kalau Pak, jadi kita ganggu itu terus Pak. ya, Musibah ya Pak. Jangan nakal ya. Saya keluarin kok. Ingat ya. Ya. Yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong. Kalau sudah terhindar dari sifat sombong ini berarti kita sudah merasa diri kita ini rendah di hadapan orang lain. Maka dari itu banyaklah berdoa kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan hati kita menjadi tentram dan tenang. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sedang diterpa dengan musibah, kalau kita diterpa musibah, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah. Karena membuat hati tenang dan tentram dan tenang. Kenapa berdoa itu membuat hati kita tenang dan tentram? Karena kita berdiskusi kepada Allah, curhat kepada Allah, ya, merasa dekat dengan Allah kalau kita sudah berdoa. Ya, kemudian poin yang ketiga adalah lafal berdoa. Ada yang tahu lafal berdoa? Ada yang tahu? Banyak, Pak. Doa kepada orang tua saja contohnya, coba Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubni wa liwalidayya warhamhuma rabbi saghira. Ya, yang artinya ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah kedua orang tuaku dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku. Ya seperti itu ya lafal berdoanya. Kemudian poin selanjutnya, ya jangan main-main. Keluarin Pak. Poin selanjutnya tata cara berdoa. Ya, tata cara berdoa ini ada berbagai macam ya. Bisa dibaca di sini. Yang pertama adalah dimulai dengan pujian. Contoh Haji mau minta sama ibunya aja muji-muji gue dulu kan. Dia kan paling suara. Nah itu. Misalkan Haji mau minta motor pasti mama ini cantik Haji ini cantik wangi. Maka demikian dengannya kita meminta kepada Allah, kita puji-pujian kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang dan Maha segalanya. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat tangan. Kalau bisa berdoa itu kusuk. Kalau bisa nangis-nangisin aja kalau berdoa itu. Karena salah satu doa yang bisa dijawab itu dengan keyakinan hati dan ketulusannya. Ya mungkin sekian materi pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang ingin dipertanyakan dari terkait dengan materi berdoa ini? Tidak ada, cukup. Baik Bapak yang bertanya. Siap-siap yang Pak, ada yang bertanya Pak. berdiri di sini ya.
tunanya Bapak Hukum. Ya, coba Fajar sebutkan tata cara berdoa. Kita berdoa. Ya. Niat di dalam Saya, hati. saudara Fajar sekarang. Niat dalam hati, Pak. Kemudian apa lagi? Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung doanya apa, Pak. Tata caranya. Cara kita berdoa itu seperti Mengangkat tangan. boleh ayo, tak ada yang lain. Ada baca doa? Ya, Pak. Ya, silakan Jidan. Meyakini. Yakini bahwasanya kita selalu dijawab. Nah, walaupun nanti kita doa kita ada yang belum dijawab atau ada yang sudah, itu kita tetap yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Misalkan, Pak. Terus tidak tidak meminta sesuatu yang berdosa. Ya, jangan doain orang serakah, nggak boleh itu. Malah nanti dijawab oleh jin. Jadi correct? Baik, Masya Allah. Ada teknik. Kemudian Hasan coba sebutkan manfaat berdoa. Jawab ini nanti saudara Hasan. Jangan lempar. Ini bilang. Ya, coba Tidak tenang, Pak. manfaat berdoa. Kan? Agar hatinya tenang. Ya, agar hatinya tenang. Kemudian, Dalam setiap perkara-perkara. ya kemudian terhindar dari sifat. Dari sifat penyakit. Ya, sifat sombong ya. Ya. Saya rasa cukup. Mahasiswa siswa Bapak ini sudah cukup. Ada tugas nggak Pak? Ada tugas individu. Kalian kerjakan di bab 5. Silakan dilihat bukunya. Ya, Pak. Bab 5 tentang adab berdoa, kemudian tata cara berdoa dan adab membaca Al-Quran. Dikerjakan di kumpul minggu depan. Ditaruh di meja Bapak ya tadi. Ya, Pak. Silakan ditutup pembelajaran pada siang ini. Silakan. Untuk kelasnya. Sari kedua ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum